Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk dalam Minggu Advent yang ketiga. Lilin Advent yang ketiga adalah lilin yang berwarna pink, menandakan sukacita dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu, minta adik-adik semua berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh adik Gloria. Silakan adik Gloria. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah. Pimpin kami di dalam ibadah ini. Berkati Ci dan Uku dan kami juga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil, bait yang pertama dan bait yang kedua dan bait yang ketiga. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan sama-sama membaca Mazmur Berbalasan. Dan pagi ini Mazmur Berbalasan akan dibaca oleh adik Elgi. Mazmur pasal 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176, Allah adalah kasih.
Kita nyanyi sama-sama ya. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memiliki sesuatu. Dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sandu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sandu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki pelayanan firman, tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu untuk meminta bimbingan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah IHMPA melalui online. Berkatilah kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar lewat pelayanan hamba-Mu ini dapat kami dengarkan dengan baik dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar nama-Mu dapat tersiar di seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau membuka firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik siapkan Alkitab. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan 9. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 9. Encik Priska akan bacakan ya. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion pada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan
yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9. Tadi judulnya adalah Perjanjian Baru. Jadi apa sih sebenarnya yang diceritakan dalam kitab Yeremia? Kitab Yeremia itu bercerita tentang kisah perjalanan Nabi Yeremia. Dan khusus untuk yang kita baca pada hari ini itu adalah bercerita tentang nubuat perjanjian yang Allah sampaikan untuk bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Nah, kalau adik-adik perlu tahu, jadi waktu itu bangsa Israel itu sedang dalam pembuangan di kerajaan Babel. Jadi dia kalah dari kerajaan Babel dan akhirnya dibuang ke wilayah kerajaan Babel. Ini gambarnya nanti seperti ini. Karena kenapa bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel? Itu karena mereka melakukan hal yang membuat sedih, memberikan duka kepada hati Tuhan Allah. Namun yang kita baca pada hari ini itu membuktikan kalau Allah itu tetap mengasihi mereka. Jadi walaupun mereka melakukan hal yang mendukakan Tuhan, tidak patuh kepada Tuhan, di dalam Alkitab ayat yang kita baca hari ini itu menunjukkan ia tetap merangkul, tetap menerima, tetap memimpin perjalanan hidup bangsa Israel meskipun mereka sedang dalam pembuangan. Kalau adik-adik ingat, ini kan bukan pertama kali ya bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Pasti adik-adik ingat cerita tentang Musa. Waktu itu bangsa Israel dibuang kemana? Iya, bangsa Israel dibuang ke Mesir. Itu juga karena mereka melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, menyembah berhala, tidak patuh kepada hukum Tuhan. Mereka dibuang ke Mesir dan kemudian Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Nah, jadi ini bukan pertama kalinya bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Tapi sama seperti waktu di Mesir, di Babel ini Tuhan juga tetap menunjukkan penyertaannya. Jadi di sini dijanjikan Tuhan Allah itu menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel setelah mereka dibuang. Janji pemulihan bagi umat Israel itu diberikan ketika mereka mau bertobat untuk kembali ke jalannya. Disampaikan melalui nubuat Allah kepada Nabi Yeremia, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi apa persamaan adik-adik, persamaan Engku dengan bangsa Israel? Sama seperti bangsa Israel, Enci dan Engku dan adik-adik mungkin pernah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Allah. Tapi ingat ya adik-adik, tapi ia tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan. Karena itu kita harus selalu berusaha hidup dengan menjalankan kebenaran dan lakukan firman Tuhan Allah yang sudah disampaikan, yang sering disampaikan oleh Enci dan Engku. Nah, bukti pengasihan Tuhan Allah kepada kita apa sih? Enci sebutin contohnya, misalnya adik-adik masih bisa bangun setiap pagi dengan sinar matahari yang cerah, atau mungkin pas bangun lagi hujan, udaranya sejuk gitu kan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Kemudian adik-adik dapat bersekolah, dapat menerima pendidikan, adik-adik
ada mama papa, adik kakak atau oma opa, ada teman-teman yang selalu menyertai adik-adik, itu adalah bukti penyertaan Tuhan Allah kepada kita. Nah, adik-adik, selain itu salah satu contoh yang lain adalah sebentar lagi nih kan, ingat kita mau merayakan apa? Tanggal 25. Kalau adik-adik ingat, pasti ingat dong, tanggal 25 kita akan merayakan hari Natal. Hari Natal adalah peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Nah, Natal itu adalah pembuktian pengasihan Allah kepada kita bahwa dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia sudah membawa kabar sukacita tentang keselamatan. Nah, untuk itu, karena kita sudah merasakan kasih sayang Tuhan Allah, merasakan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita diingatkan melalui pembacaan kita pada hari ini untuk kita tuh selalu bersyukur, mengingat kasih Tuhan Allah itu tidak pernah berkesudahan. Kita harus bersyukur dan melakukan firman-Nya, terus kita mengasihi sesama kita selalu harus berbuat baik. Contoh-contoh perbuatan baik pasti adik-adik sudah tahu kan, maksudnya mama papa sering cerita, Ence dan aku sering cerita. Nah, kita harus melakukan perbuatan baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti yang tertulis dalam kitab Ratapan. Nah, kitab Ratapan ini juga ditulis oleh Nabi Yeremia. Seperti ditulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang bunyinya begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian juga ayat itu membuktikan bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita, selalu menyertai adik-adik, selalu menyertai Enci dan Engku, menyertai mama papa, mama opa, kakak adik, dan semua teman-teman kita. Untuk itu kita harus selalu bersyukur dan mengingat karena Allah sudah mengasihi kita dan kasih-Nya itu adalah kekal, kita harus selalu bersyukur dan dengan cara salah satunya berbuat baik kepada sesama kita. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam aktivitas. Untuk aktivitas kita pada hari ini adalah ayat hafalan yang terambil dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat itu bisa direkam dan kemudian dikirim ke Enci. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam respon firman Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, di mana pada minggu pagi hari ini, Tuhan Yesus kembali kumpulkan kami anak-anak-Mu di dalam IHMPA untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucapkan puji syukur terima kasih untuk kesehatan yang baik, sukacita senantiasa bersama keluarga kami, dan damai sejahtera yang selalu melingkupi kehidupan kami. Di pagi hari ini kami hendak mendoakan adik-adik dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan. Kiranya
Tuhan Yesus memberikan kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian bagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati adik-adik di mana mereka sudah dapat bersekolah kembali secara offline. Tuhan Yesus kiranya memberikan kesehatan yang baik dan sukacita senantiasa. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan patuh dalam menjalankan perintah-Mu. Sayang kepada orang tua, keluarga, serta mau menolong orang yang susah dan menjadi berkat dimanapun kami berada, serta selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan orang tua adik-adik dan orang-orang yang dikasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dalam segala aktivitas dan selalu memberikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, secara khusus gereja GPIB. Gereja kami GPIB Jemaat Nazaret di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati gereja GPIB Nazaret dan pelayanannya beserta dengan ke-6 pelkat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pendeta Marlene Yosef di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan berkatilah juga dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami juga mendoakan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati negara Indonesia beserta Presiden dan Wakil Presiden serta para jajarannya dalam pemerintahan. Berilah kesehatan yang baik dan biarlah roh hikmat-Mu selalu menyertai mereka agar mereka dapat memimpin negara Indonesia dengan baik. Kami juga berdoakan untuk Enci dan Engku dalam tugas pelayanan pada pelkat PA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Engku dan memberikan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini tidak dapat hadir dalam IHMPA. Bila mereka sakit, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakitnya. Tetapi apabila adik-adik malas, mari Tuhan ketuklah hati adik-adik agar mau mengikuti ibadah IHMPA minggu depan. Kami juga berdoakan untuk adik-adik yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia mereka dan dapat bersukacita bersama keluarga terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah dan sambut doa ini yang kami laskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bersama-sama
berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Franz. Silakan adik Franz. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkati supaya persembahan kami berguna lagi untuk pelayanan BA. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, warta PA untuk tanggal 11 Desember 2022 yang pertama adalah ibadah untuk minggu depan kelas AK1 secara online dari Zoom atau YouTube, dan untuk AK2 offline di gereja. Yang kedua, latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai dengan 11.30 lewat Google Meet. Yang ketiga, permintaan untuk nilai agama untuk anak. Sesuai kesepakatan dengan Komisi Teologi, poin penilaian yang dilakukan antara lain: yang pertama, kehadiran anak layan di HMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan. Yang ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan pekan PA selain paduan suara. Yang keempat, keaktifan dalam paduan suara. Warta PA yang terakhir, terima kasih untuk adik Lawson, Franz, Elgi, dan Gloria yang sudah bertugas. Sekian warta PA kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita sampai di pengutusan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 48, Anak yang Dijanji. Bait kedua, kita nyanyi sama-sama ya. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh adik Lawson. Silakan adik Lawson. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih memimpin ibadah hari ini. Berkati, amin. Adik-adik, kita terima berkat kasih karunia Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik bisa duduk, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.